Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua Halim Utstim. Kali ini gua akan menceritakan sebuah kisah horor yang berjudul Tuyul di Desa Karangjati. Kisah ini menceritakan seorang bernama Bagas yang berumur 27 tahun. Gimana kisahnya? Stop kalian senyum, bro. Mari kita saksikan videonya. Desa Karangjati, sebuah desa kecil di Jawa Tengah, dikenal karena ketenangan dan masyarakatnya yang masih menjunjung tinggi tradisi. Namun di balik sawah hijau dan udaranya sejuk, tersimpan sebuah kisah kelam yang sudah lama disembunyikan oleh para tetua. Kisah ini bermula pada tahun 2003. Seorang pemuda bernama Bagas, 27 tahun, baru saja kembali ke kampung halamannya setelah bertahun-tahun merantau di Jakarta. Ia membawa cukup banyak uang, hasil dari bekerja sebagai buruh bangunan dan menjadi supir truk. Niatnya hanya satu, membangun rumah untuk ibunya yang sudah renta. Ketika pembangunan rumahnya selesai, Bagas memilih tinggal di sana bersama ibunya. Namun sejak kepulangannya, beberapa warga mulai memperhatikan kejadian aneh di sekitar rumah Bagas. Salah satunya adalah Bu Warti, tetangga sebelah yang rumahnya hampir dipisahkan oleh pagar bambu. Suatu malam, Bu Warti terbangun karena suara ketukan di jendela dapurnya. Ketukan itu lembut seperti tangan anak kecil. Ketika ia mengintip dari sela tirai, matanya menangkap bayangan seorang anak kecil berdiri di halaman belakang rumah Bagas. Anak itu hanya diam memandangi rumah Bagas tanpa bergerak sedikit pun. Yang membuat bulu kuduk Bu Wati berdiri adalah bayangan anak itu tidak terlihat, padahal lampu taman cukup terang. Ia mencoba mengucek mata, memastikan bahwa itu bukan bayangannya sendiri. Tapi anak kecil itu tetap berdiri di sana, dan saat ia kembali mengintip untuk kedua kalinya, anak itu sudah menghilang. Keesokan paginya, Bu Wati menceritakan kejadian itu kepada suaminya, yaitu kita sebut aja Pak Darto. Hanya mentertawakannya, palingan anak tetangga yang lagi main malam-malam, katanya sambil menyeruput kopi. Namun cerita Bu Warti itu mulai dianggap serius setelah Pak Darto sendiri mengalami kejadian yang lebih menyeramkan. 2 malam kemudian, sedang saat buang air kecil di belakang rumah, Pak Darto melihat sosok yang sama, anak kecil telanjang. Kepalanya pelontos dan matanya besar menyorot seperti kucing malam hari. Sosok itu melompat-lompat di pagar rumah Bagas, lalu masuk ke dalam ventilasi rumah itu tanpa membuka pintu. Tak butuh waktu lama, desas-desus mulai menyebar di seluruh desa. Warga percaya bahwa Bagas melihara tuyul, makhluk gaib yang berbentuk anak kecil yang digunakan untuk mencuri uang orang lain. Terlebih sejak kepulangan Bagas, banyak warga yang mengaku kehilangan uang secara misterius. Ada yang kehilangan uang dalam dompet padahal rumah terkunci rapat. Dan ada juga yang uangnya hilang celengan tanpa bekas rusak sama sekali. Salah satu korban yang cukup lantang adalah Pak Trimo, pedagang kelontong. Dia mengaku setiap malam uang recehan dan pecahan kecil selalu berkurang. Padahal ia sudah menyimpannya dalam kotak besi yang terkunci. Ia sempat berpikir itu ulah anaknya. CCTV kecil dari saudaranya di kota, hasilnya justru membuatnya merinding. Dalam rekaman malam hari, terlihat laci toko bergerak perlahan seperti dibuka tangan yang tidak terlihat. Kemudian beberapa koin seperti melayang dan menghilang sendiri. Anehnya, tidak ada sosok manusia yang terekam. Sejak saat itu, Pak Trimo percaya bahwa ia menjadi korban tuyul. Bagas sendiri tetap tenang menghadap gosip yang tersebar. Ia bahkan tetap ramah dan sering membantu tetangga saat ada acara desa. Tapi sikapnya justru semakin membuat warga curiga. Orang yang benar biasanya akan membela diri, bukan diam saja. Begitu kata Bu Warti kepada tetangga lainnya. Puncak terjadinya saat anak Pak Karyo yang bernama Dina, usia 8 tahun, mendadak kesurupan di sekolah.
Saat sedang pelajaran, Dina tiba-tiba menangis kencang, lalu berteriak-teriak menyebut nama Bagas. Bagas, jangan suruh aku mencuri lagi, aku capek, aku lapar. Guru-guru panik dan memanggil orang tuanya. Setelah dibawa pulang dan dipanggilkan seorang ustadz untuk ruqyah, Dina akhirnya sadar. Tapi yang membuat semua orang kaget adalah pengakuan Dina setelah sadar. Aku lihat anak kecil, botak, mukanya jelek. Dia bilang disuruh Om Bagas ngambil uang di rumah orang-orang. Katanya buat kasih makan dia, aku takut. Meski warga tidak punya bukti nyata, kejadian itu membuat suasana desa semakin mencekam. Banyak orang yang mulai memasang penangkal tuyul seperti kaca pecah, bawang putih, dan garam di sudut-sudut rumah. Beberapa bahkan menyebar sebur kunyit dan menyimpan sapu di dalam bantal, sesuai dengan kepercayaan setempat. Namun kejadian demi kejadian terus terjadi. Bahkan ada seseorang ibu muda, yaitu kita sebut aja Bu Lastari, yang mengaku melihat anak kecil pelontos duduk di atas lemari kamarnya tengah malam. Anak itu tersenyum lalu menghilang ketika ia menjerit. Desa Karangjati pun berubah. Orang-orang tidak lagi keluar rumah setelah maghrib. Anak-anak dilarang main terlalu lama. Dan setiap kali melihat rumah Bagas, warga merasa ada hawa dingin yang tidak bisa dijelaskan. Sampai suatu hari, Ibu Bagas meninggal dunia secara misterius. Dia ditemukan tak bernyawa di kamarnya, dengan posisi tubuh seperti membungkuk dan tangan menggenggam sesuatu. Ketika dibuka oleh warga, tangannya memegang segenggam kacang hijau dan koin receh. Kematian Ibu Bagas menyisakan tanda tanya besar. Warga tak bisa menerima kenyataan bahwa perempuan tua yang dikenal sehat dan suka menolong itu meninggal mendadak. Dengan posisi tubuh membungkuk, kaku, menggenggam koin receh dan kacang hijau, benda yang dipercaya sebagai makanan tuyul. Pada malam harinya, warga mulai berdatangan ke rumah duka untuk tahlilan. Namun sebagian besar hanya datang sebentar lalu pulang cepat. Tak sedikit yang enggan masuk ke dalam rumah Bagas. Konon mereka merasa merinding begitu menginjak halaman rumahnya. Beberapa bahkan mengaku mendengar bisikan di telinga mereka saat membaca doa. Pak Lurah yang sejak awal mengikuti kabar-kabar aneh seputar Bagas akhirnya memutuskan untuk bicara secara langsung kepada Bagas sesudah tahlilan malam pertama. Gas, katanya perlahan diserambi rumah. Kau tahu banyak warga yang curiga padamu, bukan? Bagas hanya mengangguk, wajahnya datar, tak ada emosi sedikit pun. Kalau ada yang ingin kau sampaikan, sebaiknya sampaikan sekarang, daripada nanti jadi fitnah dan musibah, tambah kata Pak Lurah. Bagas menghela napas panjang. Saya nggak pernah niat jahat, Pak, tapi saya memang pernah salah langkah. Pak Lurah menajamkan mata. Salah langkah? Bagas memandang langit malam. Angin malam terasa dingin dan suasana begitu tenang. Waktu saya merantau di Jakarta, saya bekerja pada seorang kiai tua di kawasan Cakung. Dia mengaku punya ilmu pesugihan. Awalnya saya nggak percaya, tapi setelah saya melihat sendiri bagaimana orang datang dan memberi uang kepadanya, saya tergoda. Saya ikut belajar, tapi ternyata bukan cuma belajar. Saya harus melakukan perjanjian. Pak Lurah terdiam, wajahnya mulai tegang. Perjanjian macam apa, kata Pak Lurah? Perjanjian dengan tuyul. Saya diberi 1 biji telur ayam kampung, dibungkus kain kafan, dan diminta menguburnya di bawah pondasi rumah yang akan saya bangun di kampung. Nanti, katanya selama itu dikubur dengan doa dan mantra tertentu, penjaga uang akan dibantu. Pak Lurah menelan ludah. Jadi kamu yang mengubur? Bagas mengangguk perlahan. Iya, tapi saya tidak pernah berniat menyuruh mencuri. Saya cuma ingin dagangan saya laris, kerjaan mudah, rezeki lancar. Tapi saya mulai curiga waktu banyak uang receh menumpuk sendiri di laci. Bahkan saya tidak tahu uang dari mana yang masuk. Saya takut, Pak, tapi terlambat. Pak Lurah bangkit dari duduknya, gelisah. Kenapa tidak kau musnahkan saja benda itu? Saya pernah mencoba menggali kembali tempatnya, tapi waktu saya gali, tanah itu menghitam dan berlendir seperti darah.
Dan setiap malam Jumat Kliwon, saya mendengar suara anak kecil menangis di bawah lantai rumah. Malam itu menjadi titik balik. Pak Lurah pulang ke rumah dan langsung memanggil beberapa tokoh agama di desa. Mereka sepakat untuk mengadakan doa bersama dan pembersihan spiritual rumah Bagas pada malam Jumat Kliwon berikutnya. Beberapa ustadz yang dikenal punya kemampuan ruqyah dipanggil di desa tetangga. Saat malam yang ditentukan tiba, sekitar pukul 11 malam, warga berkumpul di halaman rumah Bagas. Lampu sengaja diredupkan, suasananya hening, hanya suara jangkrik dan angin malam yang menyelinap. Ustadz Malik, salah satu ustadz dari desa sebelah, memimpin doa. Ia membawa air dengan sudah diruqyah, garam kasar, serta tali putih yang diikat membentuk segi 4 di sekeliling rumah. Penangkal untuk menahan makhluk gaib yang keluar masuk. Doa pun dimulai, namun baru 15 menit berjalan, angin mendadak tertiup kencang, lampu-lampu berkedip, lalu padam total. Seorang warga berteriak karena melihat bayangan anak kecil berlari di atas rumah Bagas. Teriaknya disusul suara tangisan bayi dari dalam rumah. Padahal rumah sudah dikunci rapat dan tidak ada siapapun di dalam selain Bagas dan duduk di pojok. Ustadz Malik segera memercikkan air ruqyah ke tanah di halaman depan, lalu membacakan ayat kursi dengan suara lantang. Tak lama kemudian, tanah depan rumah itu bergetar dan muncul bau amis darah busuk. Warga terkejut saat dari balik tanah itu perlahan muncul uap hitam, dan dalam sekejap sosok bayangan hitam berwujud anak kecil botak muncul seolah melayang. Wajahnya pucat kehijauan, matanya bolong, dan perutnya buncit seperti bayi kelaparan. Tuyul itu menatap semua orang, lalu tertawa cekiknya dengan suara yang tidak manusiawi. "Tolong jangan ambil aku sudah milik Bagas." Suaranya kecil namun menggema, seperti ribuan anak kecil berbisik bersamaan. Bagas langsung sujud sambil menangis, "Ampuni saya ingin berhenti. Saya ingin kembali hidup normal." Ustadz Malik memerintahkan warga untuk tetap dalam lingkaran dan membaca doa bersama. Sementara itu, ia menaburkan garam dan meningkatkan tali putih ke tubuh Bagas. Lalu mulai membacakan ayat-ayat pengusiran jin dengan suara menggema. Tuyul itu menjerit, suaranya begitu keras hingga beberapa warga menutup telinga karena kesakitan. Tubuhnya mulai mengepul seperti kebakar, lalu menghilang perlahan ke dalam tanah yang hitam legam. Malam itu, semua warga menyaksikan langsung pengusiran makhluk halus paling menyeramkan dalam sejarah desa Karangjati. Setelah proses selesai, Ustadz Malik berkata, benda itu masih di bawah rumah, tapi sekarang dia sudah tidak punya penunggu. Kita harus segera gali dan musnahkan. Esok harinya, warga bersama-sama menggali pondasi rumah Bagas. Di kedalaman 1 meter, mereka menemukan kain kafan kotor yang membungkus telur busuk dan uang logam dengan tulisan Arab kuno di permukaannya. Semua benda itu dibakar dan abunya dibuang ke sungai. Bagas memutuskan menjual rumahnya dan pindah ke luar Jawa. Ia tak pernah kembali. Namun sejak malam Jumat Kliwon itu, tuyul tak pernah lagi terlihat di desa Karangjati. Tapi beberapa orang tua masih percaya, jika malam terlalu sunyi dan kamu mendengar suara langkah kecil di atas genting, bisa jadi itu bukan kucing. Sejak pengusiran tuyul dari rumah Bagas, suasana desa Karangjati perlahan kembali tenang. Malam-malam yang sebelumnya terasa berat dan mencengkam, kini kembali diliputi cahaya lampu dan tawa-tawa anak. Warga mulai membuka diri untuk keluar rumah setelah maghrib, dan suara azan kembali menggema tanpa gangguan. Namun seperti luka yang tampak sembuh di luar tapi masih bernanah di dalam, ketenangan itu rupanya hanya sementara. 3 bulan setelah kepergian Bagas, rumahnya dibeli seorang pensiunan bernama Pak Rahmat yang berasal dari Purwodadi. Ia bersama istrinya dan cucu semata wayangnya pindah ke sana untuk menghabiskan masa tua. Rumah itu direnovasi sebagian dan Pak Rahmat tak tahu menahu sejarah kelam yang membekas di fondasi bangunan itu. Awalnya semua baik-baik saja. Pak Rahmat dikenal ramah dan suka bersosialisasi. Namun warga mulai merasa aneh saat Pak Rahmat yang jelas tidak bekerja mendadak membeli motor baru.
memasang parabola, bahkan memperluas perkarangan belakang rumah, membeli sebidang tanah kecil. Semua dilakukan dalam waktu singkat, dan setiap kali ditanya, jawabannya selalu sama. Rezeki itu sudah ada yang ngatur, saya mah cuma ikut-ikut. Rezeki itu sudah ada yang ngatur, saya mah cuma ikut aliran. Namun keganjilan paling nyata terjadi pada cucu Pak Rahmat. Si kecil Arka yang baru berusia 5 tahun, anak itu mulai sering terlihat berbicara sendiri di halaman rumah. Kadang ia tampak tertawa kecil sambil menunjuk ke semak-semak. Ketika ditanya dengan siapa ia bermain, jawabannya selalu membuat bulu kuduk meremang. Main sama temanku, namanya Tiyul. Beberapa warga yang sempat berbincang dengan Arka mengaku merinding. Anak itu kerap menunjuk ke tempat kosong dan berkata, "Itu dia suka koin, dia bisa masuk lewat tanah." Warga pun mulai menghubung-hubungkan kejadian ini dengan masa lalu rumah itu. Apalagi saat Bu Darmi, penjual jamu keliling, mengaku kehilangan uang pecahan 1.000 dan 2.000 dari tas lempangnya. Tas itu selalu digantung di sepeda saat ia mampir ke rumah Pak Rahmat. Tak butuh waktu lama, desas-desus kembali merabak. Tuyul itu belum benar-benar pergi atau hilang. Ia hanya tidur sejenak dan kini menemukan tuan baru. Ustadz Malik yang sempat memimpin pengusiran sebelumnya kembali dipanggil oleh warga. Kali ini dia datang bersama 2 santri dari pondok pesantren di Solo. Mereka melakukan penyisiran spiritual di malam Jumat Legi, malam yang diyakini memiliki getaran spiritual kuat. Penyisiran dimulai dari dalam rumah menuju ke halaman belakang, tepat di mana penggalian lama yang telah ditutup dan diretakkan oleh Pak Rahmat. Saat doa dimulai, Arka mendadak menangis dan menggigit ibunya. Matanya melotot, tubuhnya menegang seperti kayu, dan dari mulutnya keluar suara serak, bukan suara anak kecil. "Kenapa kalian ganggu aku lagi? Aku hanya ingin bermain." Ustadz Malik tak butuh waktu lama untuk itu. Tuyul itu masih terlambat di rumah itu. Meski benda ritualnya sudah dimusnahkan, ikatan batinnya entah oleh siapa telah diperkuat kembali. Dan dugaan Pak Rahmat secara tidak sadar membangunkannya kembali. Usai proses ruqyah yang berlangsung hingga dini hari, tuyul itu muncul kembali ke dalam bentuk samar. Hanya terlihat oleh orang yang punya mata batin tajam. Sosoknya kini lebih gelap, lebih bengis. Bukan lagi makhluk yang hanya mencuri koin, tapi roh penasaran yang telah terikat pada tanah dan jiwa anak kecil. Dalam pembacaan spiritual terungkap bahwa tuyul ini dulu berasal dari korban pesugihan puluhan tahun silam. Ia adalah arwah anak yang dikorbankan dalam ritual pemanggilan kekayaan hitam dan ditanam bersama benda keramat di tanah di desa itu. Bertahun-tahun ia tidur hingga akhirnya diberi makan kembali oleh Bagas dan kini menemukan tubuh Arka sebagai media baru. "Ini bukan lagi tuyul biasa," kata Ustadz Malik. "Ini sudah jadi arwah gentayangan dengan dendam. Dan satu-satunya cara adalah memutuskan warisan energi gaib yang tertanam di tanah ini." Warga akhirnya sepakat rumah itu harus dikosongkan. Pak Rahmat awalnya menolak keras, bahkan menuduh warga mengada-ngada. Namun ketika cucunya kembali kesurupan di siang bolong dan berkali mencakar-cakar wajahnya sendiri sambil berteriak, "Tiyul lapar, Tiyul haus," berulah ia nyerah. Rumah itu ditinggalkan, dindingnya dikapur putih seluruhnya, jendela-jendelanya dipaku rapat. Ustadz Malik dan beberapa tokoh agama desa melakukan ritual penutupan tanah dan memagar rumah itu dengan bacaan doa dan serta garam 7 warna. Kini rumah itu berdiri kosong. Catnya mulai mengelupas, gentengnya ditumbuhi lumut, anak-anak dilarang mendekat apalagi bermain di sekitarnya. Orang-orang yang lewat malam hari mengaku masih sering mendengar suara cekikan kecil dari dalam atau bunyi koin bergulir di lantai. Desa Karangjati tak pernah lagi benar-benar pulih. Rumah itu kini dikenal sebagai rumah tuyul. Dan siapa yang datang sebagai pendatang baru akan diberi pesan singkat, "Jangan pernah bermain untuk uang haram, meskipun itu hanya 1.000, karena bisa jadi koin itu milik tuyul." Selesai. Oke, gitu aja cerita dari kisah horor kali ini. Thank you. Jangan lupa like dan subscribe dan di-share ke teman kalian, bro.